Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Harono dengan NIM E1E12405. Saya akan menjelaskan mengenai implementasi aljabariyah dalam NFC citra dua dimensi menggunakan metode Hilbert. Baik, langsung saja ke materi. Aljabariyah di era dunia digital seperti saat ini dapat diterapkan pada berbagai bidang keamanan dan privasi, khususnya di bidang enkripsi data, karena pengiriman data sering dilakukan melalui jaringan terbuka sehingga rentan terkena ancaman keamanan data. Sementara itu, kriptografi adalah cara untuk mengenkripsi data yang dilakukan dengan metode encoding dan decoding. Pada presentasinya dalam terminologi kriptografi, pesan yang belum disajikan disebut dengan plain text. Pesan yang sudah disajikan adalah pesan yang sudah disajikan dan tidak bermakna lagi disebut ciptatext atau dikenal juga dengan sebutan kriptogram. Sementara itu, Hilbert merupakan salah satu teknik dalam kriptografi yang memanfaatkan makna sebagai kunci untuk melakukan enkripsi dan deskripsi dan aritmatika modul. Setiap karakter pada plain text ataupun hypertext dikonversikan ke dalam bentuk angka. Enkripsi dilakukan dengan menyamakan matriks kunci dengan matriks plain text, sedangkan deskripsi dilakukan dengan menyamakan inverse kunci dengan matriks plain text. Karena itulah Hilbert hanya bisa menyamakan inverse matriks kunci dengan matriks hypertext yang merupakan matriks sebagai kuncinya. Tipe yang paling sederhana adalah tipe substitusi, di mana masing-masing huruf alfabet digantikan dengan huruf lainnya. Misal A dengan D atau B dengan E atau C dengan F dan seterusnya. Namun ada kelemahan yang sangat jelas dalam tipe substitusi ini. Pergantian huruf akan selalu sama, maksudnya akan tetap digantikan dengan D, jadi akan terlihatlah polanya antara huruf-huruf tersebut sehingga mudah untuk dibaca pesannya. Lanjut ke landasan teori,
matriks adalah aritmatika bulat yang menjadi dasar dari metode algoritma heuristika. Dalam penerapannya, contoh umum matriks seperti yang ada pada gambar dan operasi pada matriks dapat menggunakan operasi tambah, kurang, suatu gerakan skala merupakan sebuah matriks A dan bilangan skala C dikalikan maka hasilnya adalah perkalian C dengan masing-masing elemen matriks, misal sebuah A sebagai berikut. Elemen matriks terdapat elemen matriks sebagai contoh yang paling sederhana yaitu untuk mencari elemen matriks 2x2 kita dapat melakukan A kali kurang B kali C untuk mencari elemen dari A. Inverse matriks untuk matriks persegi sederhana 2x2 dengan bentuk A min 1 sama dengan 1 per kali kurang BC D min B C dan A. Adapun prinsip kerja kriptografi terdapat dua fungsi-fungsi yang mendasar dalam kriptografi yaitu fungsi enkripsi dan fungsi deskripsi, yang dimana fungsi enkripsi yaitu fungsi untuk mengubah suatu pesan asli menjadi suatu pesan sandi. Fungsi enkripsi dapat dituliskan sebagai berikut. Ini sebagai pesan sandi atau X, E sebagai fungsi enkripsi dan P sebagai pesan asli atau plain text. Selanjutnya fungsi deskripsi yaitu sebuah fungsi untuk mengubah suatu pesan sandi jika X kembali menjadi pesan aslinya yaitu plain text. Fungsi deskripsi dapat dituliskan sebagai berikut. P sama dengan D, C, di mana P pesan asli, D fungsi deskripsi, dan C pesan sandi sebagai X. Adapun heuristika merupakan sebuah metode yang diciptakan oleh Lasker S. pada tahun 1929. Heuristika menggunakan matriks persegi sebagai dasar dalam melakukan proses enkripsi dan proses deskripsi. Algoritma ini dibuat dengan tujuan untuk menciptakan kode yang tidak dapat dipecahkan dengan teknik analisis frekuensi. Adapun algoritma enkripsi pada heuristika memiliki tahapan-tahapan algoritma. Contoh dasarnya misal correspondence simple update dengan numerik. Misal A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, dan seterusnya. Setelah itu matriks fungsi berukuran M kali M. Setelah itu matriks M merupakan matriks yang invertible yaitu memiliki multiplikatif inverse min 1 sehingga min 1 sama dengan 1. Plain text sama dengan P1 P2 PM simbol dan ukuran sama dengan baris atau kolom matriks A, sehingga matriks P harus menjadi seperti ini. Aliran matriks A dan matriks P transpose dalam modul 26, kemudian ditranspose lagi
yaitu muhasabah dulu dalam abjad menggunakan koresponden abjad dengan numerik pada pertama sehingga boleh teks. Nah, untuk contohnya pada proses inskripsi silang pertama mendeteksi dalam bentuk tabel, kemudian ditranspose untuk mengambil nilai awalnya saja. Ada ini matriks ini ada 3, maka diambil 19, 5 dan 15. Kemudian matriks kunci dikalikan dengan matriks P yang sudah ditranspose. Maka dari korespondensinya matriks yang ambil abjad dengan PUD misalnya sama untuk teks 114.7 dikali teks sampai dengan transpose jadi sampai dengan 12, 10 dan 12 dan dikorespondensikan dikali PDL sehingga teks dari teks selang adalah PUD PDL yang mana proses deskripsi teks yang sudah diperolehkan deskripsi sehingga menjadi mempunyai makna teks PUD PDL. Di korespondensi dengan ambil abjad menjadi PUD PDL yang memiliki makna selang. Demikian. Oke, kesimpulannya inskripsi secara 2 dimensi menggunakan algoritma Heureka dapat meningkatkan keamanan dan data karena Heureka lebih tahan terhadap serangan analisis frekuensi sehingga tidak dapat dianalisis karena analisis frekuensi menggunakan pola analisis yang umum, sedangkan algoritma Heureka menggunakan perakiraan matriks yang menyebabkan perubahan pada konteks ke seluruh teks menjadikannya lebih sulit untuk dipecahkan Heureka. Juga Heureka lebih aman karena lebih mudah implementasikan menggunakan operasi matriks karena sudah cukup familiar dengan matriks yang ada pada aljabar linear. Selain itu juga Heureka juga memiliki fleksibilitas yang cukup tinggi yang memungkinkan untuk diterapkan pada berbagai ukuran matriks sehingga dapat disesuaikan pada kebutuhan keamanan yang berbeda. Sekian, terima kasih dan saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.